Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Lumayan ya, ini berasa sauna ya. Kayak kelar dari sini turun berapa kilo deh. Jadi keringet ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita teman-teman tentang gelombang dan osilasi. Kita kemarin lagi ngomongin soal persamaan getaran ya teman-teman ya, di persamaan gerak harmonik sederhana tuh kemarin tuh. Terus habis itu kemarin ada PR betul? Udah pada kerjain? Oke, mari kita lihat di mana pekerjaannya. Ya, kenapa? Tampilannya oh masih begitu. Oke. Makasih loh udah bilang. Oke. Kita meeting berapa sih? Meeting 2 kemarin ya. Oke. Ya, seperti biasa ada yang mau membahas pekerjaannya? Siapa mau? Yang duluan angkat tangan siapa namamu? Lira. Rira. Rira nomor berapa ininya? Absennya? 45. Ini ya, Rira Rifana ya. Oh, semuanya dong. Oh, ya satu-satu deh, nggak apa-apa satu-satu. Soalnya susah apa gampang sih? Ada yang gampang, ada yang susah. Ada yang paling susah aja kalau gitu, Pak. Jangan ya. Oke. Sebentar, saya mungkin copy dulu pekerjaannya Rira. Oh, kayaknya saya juga perlu untuk bikin window baru untuk nampilin daftar hadirnya. Oke. Mari kita mulai. Boleh mikrofonnya dikasih ke Rira, udah? Sudah. Oke. Oke. Langsung diketahuinya aja ya Pak. Yang pertama itu yang tentukan konstanta A dan B pada Ini bentar, ini berapa soal sih ini? itu ada 3. Yang saya copy di sini ada berapa soal nih? Udah semuanya kan? Udah. Ya? Ini cuma buat dari satu soal doang kan? Iya, Ya? betul. Oke, boleh dijelasin dulu Rira ini di soalnya ada apa? Oke, jadi diketahui di soalnya ini ada omeganya 3 rad per second, lalu ada X0-nya sama dengan 0,2 M dan kecepatan awalnya sama dengan 0. Yang pertama itu soal pertama. Bentar. Ini frekuensi sudut ya? Ini Iya. ya dari sini ya? Oke. Terus habis itu ada apa lagi tuh? Ada ini namanya masa yang ditarik sejauh 0,2 meter, lalu 0,2 ada meternya ini berarti apanya nih? ini apa sih namanya? Apanya? Posisi Posisi awalnya. awal ya, Posisi karena pada awal. saat T sama dengan 0, X-nya segini, berarti ini Iya. adalah X0 ya? Iya. Oke, terus habis itu ada apa lagi? Ada kecepatan awalnya sama dengan Dilepas 0. tanpa kecepatan awal ya, makanya jadi kecepatan awalnya jadi 0. bentar ini berapa nih? Yang mana sih? Oh ini, oke. Oke. Sip. Oke, jadi Terus? yang pertama itu kita tentukan konstanta A dan B-nya. Jadi kita langsung masukin aja X0 kan sama dengan A. Jadi 0,2 sama dengan A. Jadi A-nya itu sama dengan 0,2. A-nya 0,2. Oke, Ya. ini udah mulai pekerjaannya nih ya. X0 sama dengan A, sedangkan X0-nya 0,2, jadi A-nya 0,2. Oke, good. Terus? Lalu cari yang B-nya F0 per omega. Jadi 0 per 3 sama dengan 0. Oke. Oke. Udah dapat A-nya, udah dapat B-nya, terus? Oke, lanjut. Ini namanya nomor 2, kita nyari fungsi osilasinya. Ini langsung aja masukin itunya, namanya ketentuan rumusnya yang XT sama dengan A cos 3T plus B sin 3T. Jadi langsung masukin aja XT sama dengan 0,2 diambil dari yang atas, lalu cos 3T. Iya. B-nya? Karena 0 ya, makanya dia jadi yang sisa tinggal si yang ininya doang ya. cosnya aja. Oke, good. Terus Lalu habis yang itu? ketiga itu kita nyari berdasarkan kondisi awal tersebut, jelaskan apakah sistem mulai dari posisi puncak, lembah, atau titik timbang. Nah, jadi ininya itu mulai dari posisi puncak atau maksimum karena simpangan dan kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Simpangan dan kecepatan awal, maksudnya gimana? Simpangan dan kecepatan awal sama dengan 0? Maksudnya gimana tuh coba? Mulai dari posisi puncak karena, nah ini karenanya gimana? Karena simpangan dan kecepatan awalnya 0. Emang simpangan awalnya 0? Simpangan awalnya enggak deh, kecepatan awalnya doang yang 0. Kecepatan awalnya Iya, 0. Simpangan awalnya berapa? 0,2. Jadi artinya dia memulai, karena maksudnya kecepatan awal 0 itu menggambarkan pada saat tersebut itu dia berada di
simpangan maksimum gitu ya. Masih ingat teman-teman diskusi kita kemarin ketika kita ngomongin sistem yang berosilasi, ketika dia sampai di ujung, itu tuh kecepatannya 0 kan? Iya. Karena pas dia nyampe ujung dia berhenti sejenak ya kan, habis itu dia balik arah ya kan. Artinya dari informasi bahwa di simpangan 0,2 ini terjadi kecepatan 0, ini nunjukin bahwa simpangan ini adalah simpangan maksimumnya. Ya, berarti dia mulai dari maksimum puncak ya kan ya. Iya. Kenapa puncak mulainya? Kenapa nggak dari lembah? Kenapa nggak dari bawah? Karena X-nya 0. Karena X0-nya positif gitu ya, 0,2 ya. Iya. Ya sebenarnya ini asumsi kita ya, mengasumsikan ini positif gitu ya. Jadi di sini kita mulai dari positif gini ya. Kedua mungkin juga teman-teman juga bisa lihat ya, akibat kita asumsi seperti itu, kita juga punya grafik cost-nya nih ya kan. Fungsi cost ya, fungsi cost kayak gimana bentuknya? Sesuai ya, dia dari atas terus ke tengah, ke bawah, tengah, atas lagi. Iya kan? Oke, sip. Oke. Nah terus habis itu mungkin yang masih bisa dilengkapi dari grafik ini adalah mungkin bisa juga dimasukin periodenya nih ya. Oh, oke. Gimana nih? Berapa nih periodenya nih? Berapa? 2, gimana cara hitung periode? 2pi per omega ya kan ya? 2pi per omega. Berarti 2pi per? 2pi per 3. Berapa sih omega tadi? 3 ya? 3. Oke, 2pi per 3. Ya udah jadinya 2pi per 3 gitu ya. Iya. Jadi segini nanti kalau misalnya mungkin gambarnya bisa lebih generous gitu, ini kayak pelit banget. Hemat kertas atau gimana ini. Oke, mungkin Pak. bisa digedein nanti ya apa Oke, siap. gambarnya next time. Tapi ini 2pi per 3. Hopefully nanti pas di UTS jangan gambar sekecil ini ya. Oke, siap, Pak. Biar nanti bisa masukin informasi-informasi yang penting di sini. Terus mungkin juga bisa juga ditambahin informasi terkait, ini kan titik maksimumnya 0,2 ya. Mungkin minimumnya juga bisa ditambahin -0,2, negatif 0,2 di sini ya kan. Gitu. Oke. Ya oke, boleh kita kasih applause untuk Rira. Terima kasih banyak. Nomor berapa Rira? 45. 45 tadi ya? Ini dia. Oke, kita kasih warna biru deh buat minggu ini. Oke, sip. Kita lanjut. Mungkin kemarin saya kasih berapa sih biasanya buat PR? 2. 2 aja ya, 2 ya, karena nggak terlalu susah kayaknya. Oke, satu lagi mungkin. Silakan, ada yang mau bahas? Tadi kayaknya banyak yang angkat tangan. Ada banyak kan PR-nya? Ada 6 ya? Ada, 5. Oke, ada 5. Ya udah silakan. Ada yang mau bahas? Tadi katanya mau. Silakan angkat tangan, siapa nih? Ya udah itu yang baju abu-abu. Yang latihan, iya boleh. Itu termasuk ke dalam PR kan ya? Yang saya bilang kan latihan A, B, C, latihan B, C, D ya? Sama PR 1, 2 gitu ya. Oke, siapa namanya? Mutiara Atika. Nomor berapa? 15. 15. Ini ya Mutiara Atika. Iya, Dipanggilnya Tiara, Tika? Atika. Atika, oke. Atika mau bahas nomor berapa? Yang latihan C. Latihan C. Latihan C yang ini berarti ya? Iya. Kenapa nggak latihan D aja? Nggak apa-apa mau yang itu, Pak. Oke. Jadi soalnya sebuah sistem massa pegas berosilasi dengan amplitudo 10 cm dari pengukuran eksperimental diketahui bahwa frekuensi sudut osilasinya adalah 4 radian per second. Yang dimana diketahui A-nya atau amplitudonya itu 10 cm, kalau diubah ke meter jadinya 0,1. Oke. Untuk omeganya 4 rad, terus habis itu diketahuinya yaitu yang pertama ada Vmax, Amax, terus juga yang ketiga ada posisi kecepatan max. Bahasan yang pertama yaitu kecepatan maksimum yang dimana rumusnya adalah omega kali amplitudo. Omeganya 4 dikali 0,1 itu kalau udah diubah ke meter terus jadi hasilnya 0,4 meter per second. Yang kedua amax-nya atau percepatan max-nya yaitu rumusnya omega kuadrat dikali amplitudo. Masukin omeganya 4 kuadrat dikali 0,1 hasilnya 1,6 meter per second kuadrat atau diubah bisa jadi 160. 160 apa? Kenapa tiba-tiba jadi 160? Ini harusnya dikali ini sentimeter, Pak. Saya kurang C-nya. Kurang C-nya. Okay. Harusnya jadi harusnya di sentimeter. sini ada C-nya ya, Iya. sentimeter. Jadi kamu maunya mau pakai meter apa sentimeter ini? Itu salah. Nah, iya. Mungkin kita ambil ini aja lah ya, yang pakai Iya, meter per second kuadrat aja nggak apa-apa. Lalu yang ketiga yaitu posisi kecepatan max yang dimana kalau dilihat dari rumus yang A sama dengan min
omega kuadrat dikali X, di mana tanda negatif yang menunjukkan bahwa arah percepatan itu kan selalu berlawanan. Berlawanan sama si simpangannya. Jadi Bentar, gimana? Percepatan berlawanan dengan simpangan. arah percepatannya selalu berlawanan sama simpangan. Arah percepatan berlawanan dengan arah simpangan. Iya. Oke, terus? Nah, jadi dari rumus yang min omega kuadrat kali X, itu terlihat jelas bahwa si nilai mutlaknya ini percepatannya akan menjadi lebih besar saat nilai posisi X-nya itu berada pada di angka yang paling besar. Nah, jadi percepatan max-nya itu terjadi pada titik simpangan terjauh atau amplitudo pada saat posisi benda pada 10 cm atau min 10 cm dari titik setimbangnya. Oke. Sip. Oke, cukup sekian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum ke situ boleh jelasin nggak nih, ini rumus ini dari mana nih? Vmax sama dengan omega A. Kenapa Vmax sama dengan omega A? Emang Dari mana tuh Vmax sama dengan omega A? karena kecepatan maksimum pada GHS, Pak. Iya, dari mana itu rumusnya? Rumusnya dari gak tahu, saya ikut rumus aja, Pak. Rumus mana? Kemarin ada nggak sih bahasan Kayaknya itu ada di deh. materi kita kemarin? Nggak Ada tahu kah? makanya. Ada nggak sih saya ngasih ngerumus Vmax di sini? Oh, yang ini ya, pakai XM ya. XM itu maksudnya. Ya, tapi maksudnya kalian harus tahu bahwa ini tuh nggak serta-merta jadi XM ya. Maksudnya yang tadi saya expect untuk dijelasin juga adalah karena kita punya persamaan ini untuk X, ya kan, XM cos omega T misalnya. Maka turunannya akan jadi negatif omega X sin omega T, ya kan, minus C, ya kan. Nah, ini kan fungsi sinusoidal nih, ya kan, yang artinya dia bakal naik turun, ya kan. Dimana naik turun itu dia juga punya amplitudo, ya kan. Amplitudenya berapa nih kalau untuk fungsi ini? Untuk fungsi V ini nih, untuk fungsi seperti ini, amplitudonya berapa? Berapa amplitudonya? Untuk fungsi ini amplitudonya berapa? Omega XM, betul ya kan? Kan intinya semua yang ada di depan fungsi trigonometri itu menggambarkan amplitudo kan. Jadi amplitudo dari V ini adalah M negatif omega XM. Atau kalau kita ambil nilainya doang ya omega XM doang. Ya, amplitudo itu menggambarkan nilai maksimum kan. Makanya rumus untuk kecepatan maksimum menjadinya omega XM gitu. Karena tiga ngambil angka depan ininya aja gitu. Jelas sampai sini? Ya. Begitu juga dengan percepatan ya. Karena kalau kita turunkan kedua kali, kita akan dapat ekspresi seperti ini. Di mana di depannya amplitudo dari persamaan ini adalah omega kuadrat XM nih. Makanya jadi A max-nya bisa kita hitung pakai omega kuadrat XM kayak yang tadi dikerjain sama Atika ya tadi? Iya. Tiara? Atika. Iya. Tiara? Atika. Oke, sama Atika gitu ya. Oke, jelas nih teman-teman? Ada yang mau tanya nggak? Aman ya? Oke, boleh kita kasih plus buat Tiara? Atika ya, lo ganti-ganti nama lagi. Atika, mana Atika nomor berapa tadi? 15. 15. Oke, sip. Ya, saya rasa mungkin cukup ya teman-teman untuk pembahasan PR-nya. Jadi saya rasa teman-teman berarti udah beres dengan persamaan GHS ya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu soal-soal kayak gini di UTS, teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang kita udah bahas di 2 pertemuan kemarin. Oke, sekarang kita akan lanjut ya teman-teman. Hari ini kita bakal bahas apa? Ada yang tahu? Kita akan bahas tentang osilasi teredam. Pernah dengar nggak tuh ya osilasi teredam? Artinya apa sih teredam tuh? Boleh angkat tangan yang mau bahas. Teredam tuh artinya apa sih teredam? Apa? Apa teredam itu artinya apa? Angkat tangan. Teredam itu artinya apa sih? Ngomong aja teman-teman. Siapa yang mau ngomong? Itu tuh, silakan sampingnya Atika. Teredam artinya apa? Melemah ya kan? Melemah. Ada lagi nggak? Tertahan. Oke. Diperlambat. Oke. Ada lagi? Bertahap. Terhalang. Terus terhalang.
terhalang. Apalagi? Bertahap. Bertahap. Oke. Ya, sip. Ya, terima kasih teman-teman untuk beberapa jawabannya ya. Jadi ada yang bilang melemah, tertahan, diperlambat, terhalang, bertahap ya. Ini semua kayaknya terkait sih, tapi saya nggak tahu deh. Mungkin yang bertahap boleh dielaborasi nih. Maksudnya gimana nih bertahap? Kalau ini saya Mic. dapatnya dari internet sih ya. Oh iya, Bertahap tuh jadi bakal berkurang secara bertahapnya seiring waktu hingga berhenti nanti gelombangnya. Oke, kayaknya mungkin kata kuncinya masih kurang nih. Jadi sebenarnya kata kuncinya bukan di bertahapnya, tapi berkurang secara bertahap harusnya. Berkurang secara bertahap. Bahasa Inggrisnya ini gradually decreasing. Oke, jadi dia berkurang secara bertahap. Jadi berkurangnya tuh nggak tiba-tiba gitu, jebret gitu ya kan, tapi dia berkurangnya pelan-pelan. Ya, jadi jangan cuma bertahapnya aja ya, tapi berkurang secara bertahap. Jadi ini, nah jadi nyambung nih semuanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ketika kita ngomongin osilasi teredam, kita ngomongin osilasi yang sifatnya mengalami pelemahan ya. Jadi kalau nanti kita biasanya ngelihat osilasi di GHS itu kan dia nggak ada yang nahan ya. Cuma ada gaya pegas yang bekerja pada sistem sehingga dia bisa gerak bolak-balik terus-terusan. Di osilasi teredam itu osilasinya itu lama-lama melemah teman-teman. Karena ada apa kira-kira? Ada gaya hambatnya atau gaya geseknya ya. Jadi adanya gaya gesek pada sistem osilasi menyebabkan osilasinya melemah. Efeknya apa kalau melemah? Ya dia jadinya nggak bisa seheboh di awal. Mungkin di awal dia osilasinya gini-gini, lama-lama dia berhenti, lama-lama dia pelan-pelan terus berhenti gitu ya. Jadi melemah betul karena apa? Karena ada yang nahan tuh katanya tadi, tertahan. Tertahan oleh apa tuh? Tertahan oleh gaya apa tadi? Oleh gaya hambat atau gaya gesek, sehingga akibatnya dia jadi diperlambat. Nah ini tertahan sama terhalang mirip ya. Jadi maksudnya ada yang, tapi mungkin kalau menghalangi itu kayak nggak boleh lewat gitu guys. Itu lebih ke mungkin tertahan ya kali ya. Tapi terhalangnya mungkin seperti itu, sehingga efeknya nanti kita akan mengalami pelemahan atau berkurang secara bertahap ya. Oke. Nanti ingetin aja nama-nama yang udah jawab ya, nanti saya absen di akhir aja ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi betul tuh teman-teman ya. Jadi dalam kasus ini kita akan membahas tentang osilasi yang mengalami redaman, di mana osilasi ini sebetulnya ya kerap terjadi ya di sistem nyata ya. Contoh lainnya juga selain kita bayangin pegas, mungkin juga kita bisa bayangin bandul ya. Kalau misalnya bandul kita simpangkan terus kita lepas, itu kan nanti dia bakal berosilasi, tapi osilasinya kan nggak terjadi terus-menerus ya. Ya kan? Meanwhile di GHS yang kemarin kita bahas, itu tuh ngomongnya soal osilasi yang terus-terusan tuh. Secara abadi dia begitu terus gitu, which is unreal banget ya kan, itu karena sistemnya digagaskan secara ideal di mana nggak ada hambatan di situ. Namun nyatanya dia berhenti kan ya at the end ya kan, at some point dia bakal berhenti, yang nunjukin bahwa ada gaya lain yang menghambat si sistem osilasinya, yang disebut sebagai gaya hambat atau gaya gesek. Dalam kasus bandul mungkin itu adalah gaya hambat udara ya, yang menghambat si osilasinya sehingga nanti lama-lama dia bakal berhenti ya. Nah, jadi itu contoh yang tadi kita barusan bahas ya, pada ayunan bandul yang perlahan berhenti setelah beberapa saat. Terus ada lagi juga pada kasus suspensi mobil yang bergetar setelah melewati polisi tidur. Ya, kebayang nggak tuh teman-teman? Jadi kan di suspensi mobil tuh sebenarnya ada pegas ya. Iya. Pegas itu tuh sebenarnya dipakai untuk nge-absorb energi impact dari kayak speed bump gitu, kayak polisi tidur. Ya kan? Jadi kalau atau lobang, jalanan berlobang ya kan. Tanpa adanya si suspensi mobil mungkin dia akan impactnya lebih keras, sedangkan dengan adanya suspensi, pegasnya itu akan membuat mobilnya berosilasi tuh. Ya kan, jadi akibat adanya impact terhadap lobang, pegasnya jadi tertekan, habis tertekan dia ekspansi sehingga melakukan osilasi. Tapi osilasinya terus-terusan nggak tuh? Agak aneh tuh ya, mobil habis kena gajrukan jadi naik turun terus. Nggak ada ya kayak gitu ya. Yang ada dia ya paling cuma sekali, berdua kali, habis itu dia balik lagi normal ya kan. Jadi di suspensi mobil itu dia ada getaran yang mengalami redaman gitu ya kan. Terus ada getaran bangunan setelah gempa kecil, ini juga sama tuh, itu ada kasus osilasi yang mengalami redaman gitu. Oke. Dan kemudian fenomena yang nanti teman-teman bisa lihat adalah kalau misalkan kita coba untuk gambarkan secara grafik, ya, sistem yang mengalami osilasi GHS itu kan dia kayak gini ya kan, dia naik turun terus ya kan.
Nah, sedangkan untuk kasus yang mengalami apa tadi namanya redaman, itu nanti osilasinya bakalan kayak gini teman-teman. Nah, kebayang nggak tuh? Jadi sebenarnya dia ada osilasinya, tapi lama-lama dia mengecil. Ini kelihatan nggak sih warnanya hijau biru? Oke. Ini fokus nggak sih? Udah paling pas belum? Bisa diputer-puter nggak tuh? Udah pas belum? Yang atasnya iya. Bisa dibikin lebih fokus lagi nggak sih? Wah, itu bisa di zoom juga tuh. Udah segitu? Nah, udah pas ya segitu ya? Oke, ya jadi seperti ini ya teman-teman ya gambarannya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman, kasus redamannya ini dia ada pengurangan. Apa yang berkurang di sini teman-teman? Ini amplitudonya teman-teman yang berkurang. Lihat ya, ini kan awalnya amplitudonya segini ya kan? Nah itu habis itu amplitudonya jadi segini, jadi segini, jadi segini, jadi segini. Jadi di sini kayak ada fungsi sinusoidal yang di envelope atau dibatasi oleh fungsi eksponensial. Oke, jadi ininya pun juga dia jadi makin lama makin kecil. Oke, jelas ya teman-teman sampai sini ya. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat fenomenanya amplitudo getaran itu akan semakin kecil seiring waktu ya. Karena kenapa bisa begitu? Karena pada kasus osilasi teredam ini energi osilasinya berkurang teman-teman ya. Jadi beda sama GHS. Kalau di GHS itu karena nggak ada gaya gesek, maka energinya akan conserve, sehingga energinya akan segitu-segitu aja. Paling perubahan dari potensial jadi kinetik, kinetik jadi potensial, gitu-gitu aja. Nah, sedangkan kalau di sini energi totalnya itu akan berkurang ya. Akibat apa? Akibat gaya hambat. Ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman nih tentang fenomenanya dan juga penyebabnya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang di pertemuan ini kita bakal ngebahas tentang gimana model persamaannya nih ya. Persamaan getaran yang mengalami redaman. Yang tentu ini harapannya biar siapin mental dulu nih, nggak akan seindah yang kemarin karena tentu ini akan lebih complicated ya. Jadi tapi ya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bikin ini nggak terlalu sulit sehingga ini paling nggak bisa kekunyah sama teman-teman ya. Meskipun kayak lagi puasa ya nggak bisa ngunyah sesuatu ya. Anyway, ya nanti kita akan bahas tentang gimana solusinya ya kan. Nah terus nanti sebenarnya nanti akan ada 3 jenis redaman teman-teman. Ada yang namanya underdamped atau kayak istilahnya nggak terlalu keredam gitu ya. Terus ada yang critically damped atau teredam kritis sama overdamped atau ya sangat teredam gitu ya. Teredam secara berlebihan. Oke. Ya nanti harapannya nanti teman-teman bisa merumuskan persamaannya, menganalisis parameternya, mengklasifikasinya dan juga menafsirkan bentuk solusi. Oke. Nah ini adalah yang kita udah bahas kemarin ya teman-teman ya. Di kegiatan kemarin kita udah paham bahwa pada kasus GHS kita bisa mendapatkan ekspresi seperti ini ya kan. Masih ingat nih persamaan ini didapat dari mana? Dari persamaan GHS. Ya ini persamaan GHS. Maksudnya persamaan ini tuh dapat dari analisis hukum Newton kalau teman-teman ingat ya. Dari mana tuh? Sigma F sama dengan M kali A. Nah tapi sigma F-nya itu disebabkan oleh min Kx ya kan. Sedangkan A-nya ini kita bisa tulis jadi X double dot gitu ya kan. Nah terus kalau kita bikin semua di sebelah kiri jadinya kayak gini ya. Nah terus kalau kita bagi keduanya dengan M, kita akan dapat X aksen plus K per M X sama dengan 0. Nah kemudian kita definisikan kan kayak si K per M-nya dengan omega kuadrat ya. Karena omega kuadrat sama dengan K per M, atau karena omega sama dengan akar dari K per M, maka ekspresi ini akhirnya bisa dituliskan kayak gini ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan diferensial dari sistem yang hanya dikenai oleh gaya pegas aja. Jadi nggak ada gaya geseknya ya. Jadi karena nggak ada gaya geseknya, persamaannya cuma ini. Dan dari persamaan ini akhirnya kita dapat solusi kan ya. Solusinya apa? Solusi dari persamaan ini? Yang kemarin tuh ya, xt sama dengan xm cos omega t plus atau minus ya? Minus ya, min c ya. Nah ini namanya solusinya tuh, atau solusi dari persamaan diferensialnya ya kan. Dan kemudian jadi ini adalah persamaan diferensial ya karena dia mengandung turunan kedua dan ini adalah solusinya ya kan.
Dan kemarin kita udah membuktikan juga ya bahwa ini adalah solusi dari persamaan diferensial ini dengan melakukan turunan 2 kali kalau teman-teman ingat ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana memodelkan persamaan redaman ya. Nah, jadi pada kasus persamaan pada osilasi teredam ini teman-teman, sekarang kita akan ketemu sama gaya lainnya nih ya. Gaya apa tadi yang bekerja pada osilasinya? Pada osilatornya? Gaya gesek ya kan ya. Jadi katakanlah ini adalah posisi setimbangnya, kemudian si sistemnya ini bergerak dan katakanlah si sistemnya lagi ada di sini ya kan. Kita tahu di sini pasti ada gaya pegas kan ya, yang bisa kita lihat kalau misalnya kasusnya kayak gini, berarti ini adalah equilibriumnya ya kan. Terus misalnya ini adalah X maksimumnya, ini adalah negatif X maksimum. Jadi ini dia belum nyampe ujung maksudnya nih dari gambar saya, kebayang nggak teman-teman? Jadi masih punya kecepatan gitu ya kan. Nah, di sini ada gaya gesekan ya, yang bekerja ke arah mana nih? Kalau sistemnya lagi ada di sini, menyimpang di sebelah kanan, kiri. Dia akan mengalami gaya gesek yang ke arah, gaya gesek, apa namanya tadi? Gaya pegas ya, yang arahnya ke kiri. Jadi kalau kita gambarin gaya pegasnya, itu kita bisa bikin dia ke arah kiri kayak gini. Oke? F K namanya, atau mungkin FS ya. Apa ya namanya ya? F pegas aja, FP. Gitu. Yang nilainya adalah negatif KX kemarin kan. Nah, kemudian habis itu, misalkan di sini sistemnya lagi OTW ke kanan nih, ya kan? Berarti bakal ada gaya gesekan tadi ya. Nah, gaya geseknya kemana nih kalau sistemnya lagi OTW ke kanan? Ke kiri ya. Karena teman-teman ingat gaya gesek itu dia selalu melawan arah gerakan ya. Jadi di sini ada F gas nih, ya kan? Yang arahnya ke kiri, ya kan? Ya, gas kenapa? Ini gaya gesek ya. Nah, tapi nanti arah gesek nih, teman-teman juga bisa lihat gaya gesek itu akan selalu tergantung sama kecepatan ya. Karena kalau misalnya sistemnya udah nyampe ujung misalnya, terus habis itu dia sekarang lagi OTW ke kiri, jadi kecepatannya lagi ke sini, gaya geseknya bakal kemana nih? Ke kanan ya kan ya, F gasnya bakalan ke kanan. Jadi pada sistem ini kita lihat sekarang ada 2 gaya nih, gaya pada pegas, gaya oleh pegas yang bernilai negatif Kx, di mana nilai negatif ini menunjukkan dia berlawanan arah dengan simpangan kan ya. Ketika dia simpangannya di kanan, gayanya ke kiri ya. Nah, ini di kasus ini gayanya jadi ke kiri ya karena lagi menyimpang ke kanan ya kan. Nah, sedangkan di sini ada juga gaya gesek tadi ya kan ya. Yang pada kasus ini kita asumsikan gaya gesek ini dia sebanding teman-teman dengan kecepatan ya. Karena gaya gesek itu kan terjadi gara-gara bendanya bergerak ya. Itu kita kenal sebagai gaya gesek dinamik namanya ya kan. Jadi ketika benda bergerak ya kan, maka akan ada gaya gesek. Sebaliknya ketika bendanya diam, ya dia nggak ada gaya gesek dinamiknya ya kan, gaya gesek kinetiknya maksudnya. Jadi artinya gaya gesek ini kita asumsikan sebanding dengan kecepatan. Oke. Dan sedangkan kalau dari arahnya sendiri, kita lihat arahnya juga memiliki hubungan yang terbalik ya dengan si V-nya ya. Selalu berlawanan dengan V. Maka di sini kita bisa gunakan simbol negatif juga untuk menggambarkan kesebandingan antara gaya gesek dengan kecepatan ya. Nah, kemudian kalau kita buat dalam suatu persamaan, gaya gesek ini akhirnya bisa ditulis dengan negatif BV. Di mana B ini adalah ya koefisien gesek mungkin ya, semacam ya faktor pengali gitu ya dengan kecepatan yang bisa kita dapetin untuk dapetin gaya gesek ya. Tentu ini satuannya nanti jadinya Newton per meter per second jadinya. Sedangkan V-nya ini adalah kecepatan. Oke. Jadi ini yang disebut dengan gaya gesek linear ya. Di mana gaya gesek ini memiliki hubungan linear terhadap kecepatan. Ya. Bisa dibayangin sampai sini? Ini kita modelkan gaya geseknya kayak gini dulu. Meskipun nanti mungkin kalau kita ngomong case-nya lebih real lagi, gaya gesek itu bisa macam-macam tuh nature-nya, behavior-nya. Ada gaya gesek yang sebandingnya dengan kecepatan kuadrat, ada juga gesek yang nilainya konstan gitu ya kan, dan seterusnya. Nah, tapi untuk kasus ini sebenarnya kita mau coba untuk meningkatkan kompleksitas, tapi nggak pengen kompleks-kompleks amat gitu. Jadi kita bikin supaya kita asumsikan gaya geseknya ini sebanding dengan kecepatan dan berlawanan arah. Oke? Jelas sampai sini teman-teman dengan asumsinya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cool ya, all good ya? Oke,
Baik, sekarang dengan adanya dua gaya ini, kita bisa lakukan hal yang seperti kita lakukan kemarin nih. Kita bisa mulai dengan hukum Newton, ya kan ya? Gimana hukum Newton bunyinya? Sigma F sama dengan M kali A, ya kan? Nah, terus habis itu sigma F-nya di sini ada apa aja? Ada Fp sama Fgas, ya kan? Tinggal nambahin ini aja, teman-teman ya. Nah, Fp-nya berapa? Min Kx. Fgasnya? Min Bv sama dengan Ma, ya kan? Nah, terus habis itu kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan diferensial, kita bisa tuliskan V sebagai turunan pertama dari posisi, ya kan? Karena V adalah dx per dt, ya kan? Jadi kita bisa juga tuliskan V sebagai x aksen, oke? Sehingga dengan ini kita bisa tuliskan persamaannya jadi negatif Kx minus Bx aksen sama dengan M. Nah, ini kita boleh juga tulis pakai X double aksen, ya kan? Jelas sampai sini? Kalau kita pindahin semua ke kanan, kita akan punya 0 sama dengan Mx double aksen plus Bx aksen plus Kx, ya. Atau kalau kita pindahin aja kanannya di sebelah nolnya di sebelah kanan, kita akan punya seperti ini, ya. Nah, jadi inilah dia persamaan diferensial dari osilasi teredam. Oke. Jadi namanya persamaan diferensial osilasi teredam. Dah, jelas nih sampai sini teman-teman? Jelas. Ketemu persamaan lagi. Masih aman ya? Ada yang udah pusing-pusing? Kayak udah pada keringetan banget nih ngeliatin rumus ya? Oh bukan ya, bukan karena rumusnya ya. Oke. Oke. Itu dia teman-teman ya. Jadi dari situ kita akhirnya bisa modelkan persamaan seperti ini ya teman-teman ya. Persamaan osilasi teredam. Yang mana persamaan ini kita juga bisa sederhanakan nih. Kalau misalkan kita pengen bikin supaya koefisien depannya jadi 1, kita bisa bagi ke dua ruas dengan M ya. Atau kita kaliin semua dengan 1/M, ya kan? Kalau dikaliin semua dengan 1/M, maka ini akan jadi X double aksen aja. Ini akan jadi B per M X aksen. Dan ini akan jadi K per M X. Ya, dan 0 dibagi M ya tentu jadinya 0. Oke. Jadi apa? Jadi omega lagi. Iya, benar banget ya. Kita ketemu lagi nih formulasi K per M yang sebelumnya kita punya definisi ya kan. Dimana K per M itu kita definisikan dengan omega kuadrat ya kan. Nah, maka K per M ini juga akan melambangkan omega juga ya. Nah, tapi bukan omega sembarang omega. Di sini dia omega ditulis pakai omega 0 ya. Nanti ada alasannya kenapa. Ya. Cuma maksudnya ini karena emang agak beda ya dengan omega yang kemarin. Karena omega yang kemarin itu dia berlangsung segitu-segitu aja kan ya. Karena GHS itu dia osilasinya terjadi secara konstan sehingga omega yang berkaitan dengan periode itu nilainya konstan juga. Jadi artinya dia akan bolak-balik dengan frekuensi segitu-segitu aja. Nah, meanwhile omega ada di sini mungkin lebih mirip ke omega awal gitu ya. Jadi ketika dia baru disimpangkan frekuensi sudutnya segitu ya kan. Sedangkan nanti karena nanti ada kasus di mana dia bakal osilasinya langsung berhenti ketika dia mengalami critically damping gitu. Oke. Nah, sekarang kita definisikan nih teman-teman. Jadi sekarang kita menggunakan definisi kita ganti nih si omega sebagai akar K per M ya kan. Nah, sedangkan di sini kita masih punya satu koefisien lagi kan ya. Yang kini koefisien ini si B per M-nya ini itu diganti dengan ini nih teman-teman, beta namanya. Di mana beta sama dengan B per 2M. Oke. Sehingga nanti kita akan lihat karena beta sama dengan B per 2M, maka ekspresinya jadi bisa kita tulis kayak gini nih. X double aksen ditambah 2 beta X aksen ditambah omega kuadrat X sama dengan 0 ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Kenapa ini 2 beta nih? Kenapa nggak beta aja? Karena di sininya ini B per M ya. Sedangkan kita mendefinisikan beta sebagai B per 2M. Sehingga untuk mensubstitusi B per M, kita harus kali 2 ya. Jadi 2 beta baru tuh yang sama dengan B per M. Kenapa harus B per 2M Pak? Kenapa nggak B per M aja langsung? Nah, nanti ada alasannya ya di belakang. Untuk sekarang, telan dulu kayak gini ya. Dah, sampai sini teman-teman. Jelas ini adalah persamaan diferensialnya ya dari osilator harmonis teredam ya.
Oke, udah ya, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang maknanya ya. Nah, jadi makna dari parameter physics ini adalah tadi kita udah lihat bahwa yang pertama kita punya yang namanya omega 0 tadi ya kan, yang menggambarkan frekuensi sudut ya. Dimana kalau dia nggak ada redamannya ya kan, makanya dinyatakan dengan omega 0 ya kan. Ini ya, again, jika tidak ada redaman. Artinya karena sekarang ada redaman berarti sebenarnya omeganya bukan segini ya. Tapi kita tetap definisikan sebagai omega 0 ya karena dia memiliki makna khusus di sini. Oke, jelas ya sampai sini. Nah, sedangkan betanya ini disebut sebagai koefisien redaman ya, atau damping coefficient. Dan di sini beta ini akan menggambarkan seberapa cepat energi sistem hilang ya. Make sense ya, karena nilai beta itu tergantung sama B, di mana nilai B itu mempengaruhi nilai gaya gesek. Masih ingat tadi B itu muncul di persamaan apa? Persamaan gaya gesek ya kan, karena F sama dengan negatif BV. Berarti kalau makin gede B-nya, gaya geseknya bakal gimana? Makin gede juga. Artinya kalau gesekannya makin gede, energinya bakal makin cepat hilang ya kan. Sehingga nilai B ini akan nilai B ini karena nilai B mempengaruhi nilai beta, maka nilai beta pada akhirnya akan mempengaruhi seberapa cepat energi sistem itu hilang ya. Karena semakin besar B, semakin besar redaman sehingga energinya bakal hilang lebih cepat gitu. Udah jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang saatnya kita mencari solusi dari persamaan diferensial ini, teman-teman ya. Oke. Jadi tadi kita punya apa persamaan? Boleh coba diulangin lagi? X double aksen tambah 2 beta X. Oh, ada aksennya ya. Omega kuadrat X sama dengan 0 ya kan. Nah, ini adalah persamaan diferensial ya kan ya, yang sebenarnya kalau kita mau coba cocok-cocokin, ini nanti bakal bisa kita dapetin solusinya dalam bentuk eksponen teman-teman ya. Jadi solusi dari persamaan ini, salah satu bentuknya adalah X sama dengan E pangkat RT. Benar ya gitu ya. Jadi substitusi X sama dengan E pangkat RT. Oke? Nah, kenapa kita mau substitusi dengan ekspresi seperti ini? Karena nanti dengan substitusi ini kita bisa menyederhanakan bentuk ini nih teman-teman, persamaan diferensialnya. Gimana penyederhanaannya? Jadi, karena X sama dengan E pangkat RT, berarti X aksennya kita bisa dapetin dari turunan eksponensial ini teman-teman. Nah, masih ingat nggak cara nurunin persamaan eksponen? Apa tuh? Turunan dari E pangkat RT apa? R, E, RT. Udah gitu aja. Benar ya? Sepakat teman-teman sampai sini? Ini tuh sebenarnya dia pakai aturan rantai ya teman-teman. Dimana turunan dari fungsi eksponen tuh sebenarnya adalah fungsi eksponen itu sendiri ya kan ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan A pangkat X gitu, dy per dx nya itu akan jadi A pangkat X juga. Nah tapi kalau kita punya Y sama dengan A pangkat 2X gitu misalnya. Nah berarti ini ada aturan rantai di sini ya. Ini karena ada fungsi komposisi di mana ada 2x di dalam si A pangkat. Maka jadi turunannya dy per dx-nya itu akan jadi A pangkat 2x dikali sama turunan dari si dalamnya yaitu 2. Jelas sampai sini? Ya, jadi ini bukan turun karena dia pangkatnya dikurang 1, bukan ya. Please bedain sama kayak turunan dari misalnya ada x kuadrat gitu ya kan. Dy per dx-nya kan jadi apa nih? 2x. Nah ini karena aturan pangkat ini tuh ya. 2-nya jadi ditulisnya di depan ya kan. Terus x-nya yang ikut terus habisnya pangkat ini 2 kurang 1 gitu ya kan. Nah tapi kalau di sini nggak ada nih cerita. Jadi misalnya tadi teman-teman nulisnya 2a ya kan. Terus jadi kayak berharap ini dikurangin 1. Nah ini jangan ya. Jelas nggak teman-teman bedanya? Ya jadi ini tuh yang kita lakukan di sini adalah ini turunan eksponen ya. Oke. Nah sehingga kalau sekarang kita punya apa namanya? X dalam bentuk E pangkat RT, ini kita bisa apa namanya? Ini itu adalah turunan terhadap T ya. Jadi ini dx dt yang lagi kita cari. Dan tentu karena aturan rantai tadi dia jadinya R kali E pangkat RT. Jelas sampai sini? Gampang ya. Terus berarti X double aksennya apa dong? R kuadrat E pangkat RT. Nice. Oke deh, maka dengan demikian kita bisa nih substitusikan kembali ke dalam persamaan diferensialnya sehingga X double aksennya jadinya R kuadrat E pangkat RT ditambah 2 beta R
E pangkat RT ditambah omega kuadrat E pangkat RT sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa disederhanain nggak ya kira-kira? Gimana caranya? Kita faktorkan ya si E pangkat RT-nya sehingga sisanya apa? Omega 0 kuadrat sama dengan 0. Good. Oke. Nah, terus habis itu ini berlaku null faktor teorem ya, di mana teman-teman pernah dengar istilah null faktor teorem? Jadi null faktor teorem itu artinya kayak, ini kan perkalian dari dua suku ya. Nah, ketika kita punya perkalian dari dua suku dan menghasilkan 0, maka salah satu dari mereka itu harus 0 ya. Jelas nggak? Kayak misalnya punya A kali B sama dengan 0, ya kan? Berarti kan kalau A kali B sama dengan 0, berarti antara A-nya yang 0 atau B-nya yang 0 kan ya? Antara A-nya 0 atau B-nya yang 0. Dan ini teman-teman sebenarnya terapkan ini di menyelesaikan persamaan kuadrat sih. Kayak misalnya bisa punya kayak gini, X minus 2 kali X minus 3 sama dengan 0 ya kan? Berarti kan ini perkalian dua suku juga ya? Berarti solusinya adalah antara X minus 2-nya yang 0 atau X minus 3-nya yang 0. Kalau X minus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Kalau X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, tapi orang suka lompat nih bagian ininya nih. Langsung aja X minus 2 kali X minus 3 sama dengan 0, langsung berarti X sama dengan 2 sama X sama dengan 3 gitu ya kan. Nah, ini namanya null faktor teorem, teman-teman. Jadi perkalian dari dua suku sama dengan 0 itu menunjukkan bahwa salah satu dari sukunya harus 0. Jelas sampai sini? Oke ya. Nah, berarti ini pun juga begitu, teman-teman ya. Ini antara E pangkat RT-nya yang sama dengan 0 or R kuadrat plus 2 beta R plus omega kuadratnya sama dengan 0. Nah, tapi E pangkat RT ini nggak mungkin 0. Kenapa? Karena E pangkat RT ini kan adalah persamaan geraknya itu sendiri ya kan. Masa persamaan geraknya jadi 0 kan nggak asik gitu. Jadi nanti nggak ada solusinya. Jadi yang kita define sebagai 0 itu adalah ini teman-teman. R kuadrat plus 2 beta R ditambah omega 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, sampai sini dulu. Jelas nih sampai sini teman-teman? Proses kita untuk mendapatkan bentuk ini. Ya. Jadi tadi kita udah punya juga kan ya pengertian untuk beta sama omega udah masih ingat ya? Beta itu apa tadi? Ya, dia itu menggambarkan apa? Seberapa cepat energinya hilang ya. Kalau omega 0? Iya, itu adalah frekuensi sudut jika sistemnya tidak mengalami redaman. Nah, kalau R itu apa R? R itu tadi apa ya tadi? Apa R itu apa? Iya, dia itu didapat dari sini. Itu pangkatnya si R ya, oke? Ya, ini sering juga disebut damping factor nih sebenarnya atau faktor redaman, oke? Ya, dan nanti artinya jadi nanti kita akan lihat solusi yang akan kita temui itu akan bergantung pada nilai R-nya gimana, ya. Oke, kita udah sampai sini ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita coba cari solusi dari R nih, teman-teman, kira-kira gimana ya cara nyari nilai R-nya berapa? Hubungannya R dengan beta sama omega tuh gimana? Ada yang ingat nggak dari persamaan modal kayak gini, gimana ya cara nyari R-nya? Diapain? Kalau kita punya bentuk yang merah ini, gimana cara nyari R-nya? Difaktorin. Oke, gimana tuh cara faktorinnya? Bikin dua kurungan gitu. Terus habis itu berapa angkanya nih? Kalau dikali jadi omega kuadrat gitu ya. Kalau ditambah jadi 2 beta gitu ya. Ya, ada nggak tuh? Gimana tuh caranya? Agak susah sih sebenarnya kalau kayak gitu. Ah, pakai apa? Ah, ada rumus tuh ya. Rumus apa namanya? Rumus ABC. Rumus kuadrat ya, quadratic formula. Iya sih, saya juga dulu waktu SMP nyebutnya rumus ABC. Karena dia itu bisa dipakai untuk nyari solusi dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya kan ya. Kalau kita punya bentuk kayak gini, maka X-nya bisa kita cari dengan rumus ABC tadi. Apa rumusnya? Minus B dulu, santai. Minus B dulu ya. Terus, akar. Wih, mantep bener tuh ya. Hafal mati nih kayaknya, mantap, luar biasa. Nah, ini kita juga bisa terapkan ini, teman-teman ya. Dimana R ini kalau kita pakai rumus ABC, jadinya apa nih? Teman-teman bisa lihat, anyway mungkin kita coba define dulu ya. A-nya itu berapa berarti di sini?
No, A-nya 1A itu koefisien dari variabel yang kita mau cari ya. Koefisien dari R kuadratnya ya kan. B-nya berapa? 2 beta ya, jangan lupa betanya di bawah karena dia adalah harus koefisien dari R-nya ya kan. Terus C-nya berapa? Omega 0 kuadrat. Oke, itu ya. Nah, sehingga kalau kita masukin rumus ABC tadi masukin koefisien-koefisien ini ke dalam rumus ABC untuk cari R, maka R sama dengan minus 2 beta plus minus akar 2 beta kuadrat. Nih jangan lupa nih dikurungin ya, karena kerap kali kalau teman-teman langsung kuadratin gini, nanti yang dikuadratin cuma betanya doang nih. Jelas ya? Jadi kurung 2 beta kuadrat terus minus 4 per 2A. 2 kali 1. Oke, pintar. Oke, terus habis itu, mari kita sederhanakan. Gimana caranya sederhanain ini, teman-teman? Min 2 beta, yang dalam dulu kali ini ya. Jadi apa nih? 4B kuadrat dikurang 4 omega 0 kuadrat per 2. Apa tuh? Ketawa happy banget kayaknya. Oh, bukan. Kenapa? Apa? Oke. Terus gimana lagi nih caranya sederhanainnya? Min 2 beta plus minus akar 4 dalam kurung beta kuadrat minus omega 0 kuadrat ya kan? Per. Oke, ini 4 bisa ya kita akarin kan ya? Berapa akar 4? Jadi 4 nih bisa kita take out dari si akarnya ya. Terus bisa disederhanain lagi nggak? Gimana caranya? Jadi dibagi semua dengan 2 nih ya. Akhirnya kita akan punya ekspresi untuk R, yaitu R sama dengan minus beta plus minus akar dari beta kuadrat minus omega 0 kuadrat. Yeay. Ya, akhirnya kita dapat ya bentuk R dinyatakan dalam beta dan omega ya. Tapi so far kita masih belum dapat nih representasi fisiknya apa ya kan? Interpretasi fisiknya tuh gimana? Kita baru tahu secara matematis dia bisa digambarkan seperti ini ya kan? Oke. Nah, jadi nanti teman-teman solusi dari persamaan ini nanti akan tergantung pada berapa nilai beta dan berapa nilai omeganya ya. Jadi nanti tergantung pada nilai beta dan omega. Kenapa hanya tergantung pada nilai beta dan omega? Karena besarnya nilai beta dan omega relatif antara mereka itu akan menentukan hasil akarnya ya. Karena maksudnya gini, kalau misalnya betanya lebih besar dari omega, maka nanti angka di dalam akar ini akan menjadi positif sehingga nanti akan ada 2 akar real ya kan? Karena akar positif itu bisa-bisa aja kan ya. Sedangkan case yang kedua adalah ketika betanya sama dengan omega. Kalau betanya sama dengan omega, apa jadinya? Akar 0. Jadi dia akan jadi solusinya tunggal tuh, yaitu R sama dengan negatif beta doang. Sedangkan solusi yang ketiga itu adalah ketika betanya lebih kecil dari omega. Apa yang terjadi kalau betanya lebih kecil dari omega? Dia jadi minus. Sehingga kalau akar dari minus itu akan jadi apa teman-teman? Jadi imaginary, betul ya. Akar dari negatif itu akan jadi imaginary, tapi di sini ada B juga tetap di depannya. Berarti ini adalah real sama imaginary. Perpaduan antara real sama imaginary disebut complex number, betul ya. Jadi bilangan kompleks adalah bilangan yang tersusun dari bilangan real dan bilangan imajiner ya. Oke, jadi nanti kita akan punya ketiga case tersebut ya. 3 jenis osilasi redaman jadinya. Oke? Jelas sampai sini teman-teman? Oke. Nah sekarang kita bakal bahas dengan, jadi 3 jenis osilasi redaman itu nanti akan berkaitan dengan nilai-nilai tadi tuh teman-teman, nilai betanya ya. Jadi again tadi ya, karena tadi kita punya R sama dengan negatif beta plus minus akar dari beta kuadrat minus omega 0 kuadrat ya. Nah nanti solusinya itu akan tergantung pada gimana nilai hubungan antara beta sama omega. Case yang pertama yang akan kita bahas adalah ketika betanya lebih kecil dari omega. Case yang kedua beta sama dengan omega. Case yang ketiga adalah betanya lebih besar dari omega.
Ketika betanya lebih kecil dari omega, tadi dia akan menjadi imaginary di depan dalamnya ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan case yang namanya underdamped. Underdamped. Sedangkan kalau untuk yang beta sama dengan omega, ini akan menjadi kasus yang kita namakan nanti adalah critically damped. Atau teredam kritis, oke? Kalau underdamped itu apa istilahnya? Teredam, nggak terlalu teredam gitu ya. Ya, mungkin lebih ke, artinya kasusnya lebih kayak yang tadi saya contohin di awal sih. Jadi, redamannya itu masih memungkinkan dia melakukan osilasi. Jadi kayak bolak-baliknya masih kelihatan. Oke? Ini yang disebut dengan underdamped. Jadi dia kayak teredam, tapi osilasinya masih kelihatan. Masih sempat bolak-balik beberapa kali. Nah, sedangkan satu lagi ada yang namanya critically damped. Nah, jadi kalau critically damped itu dia teredamnya lebih kuat tuh tentunya. Karena kalau teman-teman lihat nih, kalau dibandingin nih, berarti kan betanya lebih besar yang ini ya, daripada yang underdamped ya. Artinya redamannya tuh tinggi, sehingga dia nggak sempat bolak-balik, udah teredam duluan gitu ya. Tapi kasusnya critical, jadi dia kayak apa namanya, penurunan osilasinya. Dia kan osilasi kan ada, kayak misalnya kita bayangin osilasi dari cos ya, dia kan ada gini kan. Nah, kalau critically damped itu pas dia turun dalam fungsi cos itu dia juga sekaligus turun sama eksponensialnya gitu. Jadi pas dia turun dia udah nggak naik lagi. Nah, sedangkan kalau yang ini ya kan yang betanya lebih besar dari 0, ini akan nanti disebut sebagai heavily damped atau over damped. Oke? Heavily atau over damped ya. Jadi teredam kuat. Secara fisik teman-teman bisa pahami karena betanya lebih gede sekarang. Again, beta itu menggambarkan seberapa cepat energinya berkurang, hilang. Berarti kalau betanya lebih besar, maka dia akan mengalami heavily damping, ya kan, damped ya. Nah, habis itu ya udah nanti dia akan kasusnya ada 3 seperti ini, teman-teman. Oke? Jelas ya, secara fisik dulu nih kita bahas ya. Nah, sekarang matematisnya. Siap-siap ya. Kasih disclaimer dulu, ntar takut mual duluan. Siap. Oke, jadi untuk kasus yang pertama, untuk beta lebih kecil dari omega 0, teman-teman, ya. Nah, ini nanti dia akan menghasilkan underdamped, ya kan, atau redaman lemah, ya kan. Yang mana solusi dari underdamped ini adalah ini, teman-teman. X-nya sama dengan X0 E pangkat negatif BT, beta T cos omega D T minus C, ya kan. Nah, mungkin alternatively teman-teman juga bisa lihat ekspresi ini tuh menggambarkan perkalian dari 2 suku ya. Suku pertama adalah E pangkat negatif BT, beta T ya kan. Dan suku kedua adalah XO cos omega D T dikurang C ya kan. Nah, jadi perkalian dari kedua fungsi ini sebenarnya menggambarkan ya kasus si ini tadi tuh teman-teman, si underdamping tadi ya kan. Tadi masih ingat gimana grafik underdamped, teman-teman? Kayak gini kan ya? Selama hilang ya? Terus habis itu dia ada faktor ini ya, pengurangan amplitudonya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, si yang grafik yang warna biru ini itu digambarkan oleh si XO cos-nya nih, teman-teman. XO cos omega dt itu menggambarkan osilasi naik turunnya ya. Nah, sedangkan grafik yang warna hijau ini, itu yang si envelope-nya itu digambarkan oleh si E pangkat negatif BT. Karena ini kan fungsi eksponen ya. Kayak gimana tuh grafik fungsi eksponen? Ya kayak gini, teman-teman. Dia, meluruh ya. Sebenarnya eksponen itu ada 2 jenis grafik ya. Ada eksponen dengan pangkat positif, ada juga yang pangkatnya negatif ya kan. Kalau yang pangkatnya positif gimana, teman-teman, grafiknya? Dia bakal naik terus gitu ya kan ya. Ini ya sama dengan E pangkat X gitu ya kan. Kalau yang negatif, dia bakal kebalikannya. Karena untuk Y sama dengan E pangkat negatif X itu kan tinggal kita horizontally flip aja kan. Ya, jadi dia akan jadi kayak gini nih. Nah, ini adalah efek dari si E pangkat negatif X nih, atau E pangkat negatif BT. Beta ya, beta T. Jelas sampai sini, teman-teman? Ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat untuk yang warna biru kelihatannya kita udah paham lah ya bahwa ini mengontrol si
osilasinya, seberapa cepat naik turunnya, berapa amplitude awalnya, dan seterusnya. Sedangkan ini E pangkat negatif BT itu akan menggambarkan ini tuh, seberapa cepat dia nurunnya ya kan. Dan teman bisa bayangin makin gede betanya, itu berarti nanti envelope-nya tuh bakal makin drastik gitu, kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kita pakai beta yang lebih gede, maka mungkin enveloping-nya akan seperti ini gitu. Sehingga dia akan turun lebih cepat lagi. Bisa dibayangin teman-teman sampai sini? Oke deh, sip. Anyway, si bentuk XO cos omega dt minus C, ini juga sebetulnya bisa juga kita define pakai ekspresi yang kita udah punya kemarin ya, yaitu A cos omega dt plus B sin omega dt ya. Nah, jadi artinya si XO ini teman-teman itu tuh sebetulnya merupakan ya solusi dari ini juga nih, apa A cos omega dt ditambah B sin omega dt. Gitu. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Ya. Terus habis itu di sini ada omega d-nya sendiri, itu dia itu nilainya itu akan dipengaruhi oleh nilai omega kuadrat sama B kuadratnya ya. Nah, jadi omega d inilah teman-teman yang menjadi frekuensi sudut dari osilasi teredam ya. Jadi omega d ini d-nya itu stands for damped ya. Jadi omega teredam ya. Jadi omega teredam itu sama omega 0 beda ya. Makanya tadi saya tekanin di awal, omega 0 itu adalah frekuensi sudut dari sistem kalau dia nggak ada redamannya. Kalau ada redamannya gimana? Ya tentu bukan omega 0 frekuensi sudutnya. Terus berapa? Ya ini omega d. Gimana ngitungnya? Akar dari omega 0 kuadrat dikurang beta kuadrat gitu. Oke ya. Jadi ini teman-teman karakteristiknya tadi kita udah bahas ya. Jadi ada grafik sinus dengan envelope. Ini tapi maksudnya grafik sinusoidal ya, artinya fungsi cos juga bisa. Oke, jelas sampai sini? Good. Berikutnya, ada lagi yang namanya critically damped ya. Nah, untuk critically damped ini itu dia ada nilai betanya ya yang sama dengan omega 0. Masih kan ya tadi kondisi ini ya. Jadi nilai omega 0-nya sama dengan beta, dan nanti solusinya itu adalah seperti ini nanti bentuknya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini bentuknya kayak grafik eksponen biasa aja ya kan. Nggak ada kosinusnya di sini, nggak ada sinusnya di sini. Jadi artinya dia nggak sempat naik turun, dia cuma nurun aja gitu ya kan. Ya kan? Nah, terus habis itu di sini ada faktor koefisien yang sebenarnya ini dibutuhkan untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensialnya tadi ya. Nah, semua solusi ini nanti sebenarnya teman-teman bisa balikin lagi teman-teman ke ke persamaan diferensialnya ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya tadi kita punya xt kayak gini ya kan ya. Nah, kalau kita cari berapa x barnya, x dot x aksennya sama x double aksennya, nanti ini saya teman-teman bakal bisa dapetin ekspresi yang ini lagi tuh, yang 2 beta x aksen plus omega 0 kuadrat x sama dengan 0 gitu ya. Karena ini adalah solusi ya kan, ketika omeganya lebih besar, betanya lebih kecil dari omega 0 ya. Nah, ini pun juga sama kayak gitu ya, solusi ini nanti kalau teman-teman masukin tuh ya kan, misalnya dapetin x aksen sama x double aksennya, teman-teman juga bakal bisa nih masukin ini ke persamaan diferensialnya, oke? Ya, jelas ya sampai situ? Nah, mungkin ini nanti yang bakal jadi PR nih, karena kayak waktunya udah sampai sini. Nah, sedangkan kalau overdamped nanti grafiknya akan kayak gini teman-teman. Dan again, lagi nanti ini akan teman-teman bisa dapetin ekspresinya kayak yang kemarin, kayak tadi lagi juga. Kita bisa turunkan untuk dapetin persamaan GHS. Anyway, hari ini teman-teman ada kelas lagi nggak habis ini? Jam? Di mana? Di mana? Oh, online. Oke. Kelas apa itu? Oh, sama siapa itu? Pak Syafrima ya. Oke. Sip. Yaudah ya teman-teman ya. Jadi tadi kita udah lihat di sini ada perbandingan grafik ya, ada underdamped, critically damping sama overdamped ya kan. Dan secara grafiknya tadi kita udah bisa bayangin juga tuh ya kan. Oke. Nah, nanti di sini ada beberapa soal teman-teman ya. Ya nanti mungkin bisa teman-teman kerjain aja. Sebenarnya sama ada satu PR lagi sih. Satu PR lagi itu adalah untuk, ini saya belum tulis di sini, tapi itu lebih ke nunjukin bahwa solusi yang tadi kita udah tulis itu kalau kita turunin itu akan jadi persamaan GHS yang persamaan gerak harmonik teredam gitu ya.
Ngerti nggak maksud soalnya, pembuktian itu ya. Nanti saya akan bikin lebih detail mungkin untuk soalnya. Dan saya rasa mungkin cukup kali ya buat hari ini. Kayaknya udah cukup sauna banget ya hari ini. Oke, anyway kayaknya ini hari terakhir kita sebelum libur lebaran. Jadi mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Oke, terus ini kayaknya kemarin juga siapa namanya PJMK Hilda ya. Siapa sih? Hilda bilang katanya banyak yang mudik ini, tapi kayaknya nggak banyak-banyak amat, atau udah ada. Oke, yaudah nanti mungkin yang emang udah mudik, kalau karena kemarin saya bilang ke Hilda, jadi mungkin yang udah mudik nggak apa-apa dihitung tetap masuk aja, asalkan dia nonton video lecture-nya ya, gitu aja sih. Sama tetap ngerjain PR ya, tentunya. Kenapa itu? Besok? Oh iya, besok masih ada kelas lagi ya? Oh, jadi belum saatnya minal aidin nontonnya. Ya udah nggak jadi. Ya, jadi kalau saya sebenarnya selalu prefer untuk offline, tapi saya sih pengen nggak ngeberatin teman-teman juga. Jadi kalau emang teman-teman pengen mudik besok dan nggak bisa datang offline, silakan aja, nggak usah datang kelas. Yang datang yang mau belajar aja, maksudnya mau belajar offline ya. Saya percaya yang nggak bisa offline mungkin pengen belajarnya online gitu ya kan. Ya silakan aja kalau mau belajar online, kalau ngerasa cukup dari video, silakan aja. Nggak masalah. Misalnya cuma 1 atau 2 orang yang datang nggak apa-apa juga. Oke? Offline, tetap offline. Tapi ya tadi ya, besok offline sifatnya nggak wajib. Ya. Jadi kalau emang mau mudik dulu nggak apa-apa. Tapi yang jelas nggak hybrid ya. Karena saya ribet setting Zoom. Jadi mending nanti nonton recordingnya aja kalau emang nggak bisa datang offline. Oke? Oke deh, kalau gitu baik kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Satu lagi tadi siapa aja? Mungkin ini saya off dulu deh.